Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kami channel Rumah Quran Al Muslim kembali mengudara untuk memberikan pencerahan bagi kita semua, khususnya pemirsa RQ Channel atau RQ TV. Dan mudah-mudahan pada siang hari ini Allah memberikan curahan berkahnya, memberikan Amin. curahan rahmatnya, dan insya Allah apabila kita terus menjaga Al-Quran, Allah berjanji akan terus memberikan apa yang menjadi janjinya. Itu salah satu karunia adalah memberikan curahan nikmat berupa hidayah dan inayah serta taufik. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke karimbangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan insyaallah pada kita umatnya yang senantiasa di akhir zaman ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, dan mudah-mudahan bisa kita lalui dengan husnul khatimah. Amin. Para pemirsa, rekan-rekan semua yang sedang menyaksikan channel kami Rumah Quran Muslim, hari ini kita mencoba satu topik baru atau bahasan baru tentang tafsir Quran. Khususnya kita pilih Quran tafsir tematik ya. Hari ini kita akan bahas surat Al-Jum'ah ya, ayat 1 sampai 4, dan insyaallah hari ini kita seperti biasa ditemani oleh Ustadz Firman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Apa kabar, warahmatullahi Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kita juga ditemani sebagai nanti teman diskusi saya adalah Pak Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita mulai saja kajian kita ini dengan diawali dengan Ustadz Firman nanti membacakan surat Al-Jum'ah dari ayat 1 sampai 4, dan kita beri kesempatan beliau untuk memaparkan apa yang menjadi isi dari ayat 1 sampai 4. Waktu dan tempat silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin pemirsa, pendengar setia Rumah Quran Al Muslim, dan juga Bang Abi Darda, juga Pak Rahmat. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa berkumpul kembali dan melakukan live streaming ya, kajian online melalui YouTube dan Facebook kita. Yaitu pada hari ini kita akan membahas surat Al-Jum'ah ya, ayat 1 sampai 4. Nah, kebetulan ini sudah hari apa nih? Hari Rebo ya. Besok Kamis, sekali lagi Jumat. Nah, ini kebetulan persiapan untuk apa? Minimal bekal kita lah menghadapi Id. Ini Id mingguan Jumat. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian, kita bacakan terlebih dahulu surat Al-Jum'ah ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, surat Al-Jum'ah ini kita bacakan terjemahnya sebentar ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
selalu bertasbih atau senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim, ya, yaitu Allah yang Al-Malik, ya, yang menguasai, Al-Quddus yang maha suci, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim, ya, yang maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata mengenai kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya, dialah Allah yang sudah mengutus fil ummiyin. Fil ummiyin ini maksudnya adalah bangsa Arab. Ya, maksudnya adalah bangsa Arab. Ummi adalah kaum yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan Rasulullah juga orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Ya. Rasulan minhum, ya, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa Arab itu sendiri. Yatslu alaihim ayatihi, ya, yang kemudian membacakan, ya, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka kitab-kitab dan hikmah. Ya. Hikmah menurut para ulama tafsir, ya, juga diartikan sebagai al-hukam, ya, hukum-hukum agama. Wa in kanu min qabli la fi dhalalim mubin, walaupun sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ya. Dan orang-orang lain, ya, lamma yalhaqu bihim, yang belum bertemu dengan mereka, wa huwal azizul hakim, dan dia adalah yang maha bijaksana, yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Jumat ini kenapa disebut dengan surat Al-Jum'ah? Ya, karena, ya, di dalamnya surat ini, ya, ada perintah untuk melakukan sholat Jumat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang kemudian melalaikan sholat Jumat ini. Dan surat Jumat ini Madaniyah, ya, jadi kan Al-Quran kita tahu, ya, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Nah, Makkiyah ini, maksud Makkiyah dan Madaniyah ini bukannya diturunkan di Mekah atau di Madinah, bukan. Ada surat yang diturunkan di Mekah tapi dia masuk Madaniyah, tapi adalah fase. Jadi yang dimaksud dengan surat Makkiyah itu surat yang Allah turunkan ketika Rasulullah belum hijrah, ya, masih periode Makkah. Sedangkan surat Madaniyah, ya, itu surat yang Allah turunkan ketika Rasulullah setelah hijrah. Ada surat yang turun di Mekah tapi dia masuk Madaniyah, seperti surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu kan di Mekah turunnya, tapi dia masuk Madaniyah karena turunnya setelah Rasulullah SAW hijrah. Jadi itu, ya, kenapa disebut dengan surat Al-Jum'ah, karena di dalamnya ada perintah, ya, untuk sholat Jum'ah. Nah, ini menarik, ya. Ternyata hadirin jamaah sekalian, Allah itu sudah mengatur waktu kita ini dengan begitu sempurna. Allah atur hari-hari. Jadi kan hari Jumat sudah ada dalam Al-Quran ini. Hari Jumat ada, ya, hari Sabtu ada, gitu kan. Nah, hari-hari pun itu sudah diatur oleh Allah. Bulan-bulan itu diatur oleh Allah. Tahun juga begitu, ya. Bulan misalnya kan, itu emang dari sebelum Rasulullah sudah ada bulan-bulan Zulhijjah itu, ya. Ya, Ramadan kan sudah ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan tentang Ramadan gimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Qur'an. Yas'alunaka anil ahillah. Kalian bertanya tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, kata Allah. Ya, katakanlah itu adalah, ya, penentuan waktu bagi manusia dan waktunya untuk haji. Ya.
dan haji. Nah, jadi bulan-bulan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari Muharram sampai ke Zulqa'dah sampai terakhirnya apa tuh? Rabiul Awal, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Haji, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Ya. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari juga begitu. Hari itu sudah diatur juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, dilihat nih hari. Makanya dalam Islam itu ada 5 hari, ya, yang 5 hari ini 5 hari ini diambil dari bahasa Arab, ya. Dan hari ini semuanya diambil dari bahasa Arab sebenarnya, ya. Tapi maksudnya 5 hari ini diambil dari angka. Yang pertama Ahad, makanya hari pertama itu bukan Senin sebenarnya, tapi hari Ahad. Hari Ahad, Wahid. Senin, Itsnain, dari angka nih, ya, Itsnain 2 artinya. Sulasa, hari ketiga. Ya. Rabi'ah, Arba, ya, itu yang keempat. Khamis, yang kelima, hari yang kelima. Nah, yang 2 lagi nggak diambil dari angka, Jum'ah dan Sabtu. Jum'ah diambil dari apa? Jamaah, berkumpul. Jadi karena manusia waktu itu berkumpul untuk salat Jumat. Makanya kalau pendidikan Islam, khususnya pendidikan Rasulullah SAW zaman dahulu, itu liburnya itu hari Jumat. Kita nih di pondok pesantren nih, kalau pondok pesantren nih ada yang seperti itu kebanyakan, itu liburnya hari Jumat. Karena hari Jumat ini Id. Hari Jumat ini apa? Id. Apa namanya, berkumpulnya orang gitu kan, hari Jumat. Nah, yang kedua apa? Sabtu diambil dari apa? Sabat itu dalam Al-Quran Allah mengatakan waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Jadi hari Sabtu itu hari istirahat. Jadi liburnya itu sebenarnya Jumat sama Sabtu. Bukan Sabtu sama Minggu, Ahad kerja. Nah, libur sekolah juga begitu. Cuman kita kan kalau sudah ngikutin Barat nih. Nah, di Barat itu kenapa jadi hari Minggu? Karena dulu Konstantinopel, Konstantin itu raja, kabarnya yang saya baca ya. Konstantin itu yang menggabungkan antara agama Kristen dan agama penyembah matahari. Ya, dia harus menggabungkan nih 2 agama yang besar ini nih. Maka dijadikanlah Sunday. Sunday itu artinya hari matahari. Jadi liburnya itu di hari Minggu. Untuk apa? Kalau Yahudi sebenarnya hari Sabtu liburnya. Ya, maksudnya hari ibadahnya itu hari Sabtu kalau Bani Israel, kan Nabi Isa Bani Israel. Ya. Tapi diganti jadi hari Minggu karena untuk menggabungkan 2 agama besar ini, Sunday, hari matahari. Nah, jadi kita sudah ikut-ikutan ini. Ya, walaupun tidak ada masalah, tetapi paling tidak kita sudah ikut, dari itu aja kita sudah ikut-ikut mereka. Nah, kembali lagi kepada surah Al-Jum'ah ya, ayat 1 sampai 4 ini. Jadi ini luar biasa sekali, surah Jum'ah ini ada fadilahnya. Ya. Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil Jum'ah suratul Jum'ah wal munafiqin. Jadi Rasulullah itu ya sering ya membaca di salat Jumat itu yaitu surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Nah, jadi kalau kita baca nih surah Al-Jum'ah Al-Munafiqun di sholat Jumat kita, ini ikut sunnah Rasul, tapi siap-siap diprotes oleh jamaah. Kelamaan. Nah, kita kembali kepada surat ya. Nah, surat ini ya 1 sampai 4 ayat yang pertama Allah menceritakan kepada kita tentang tasbihatnya semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi segala sesuatu yang dimuji. Makanya ayat ini menggunakan kata-kata ma, bukan kata-kata man. Apa bedanya ma sama man? Kalau man itu lil akil dalam bahasa Arab, untuk orang yang berakal. Kita nih manusia punya akal, biasanya pakai man. Man anta, siapa kamu? Bukan ma anta. Tapi man anta, siapa kamu? Jadi man itu digunakan untuk yang berakal manusia. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan ma. Ya.
makna mencakup semuanya, baik manusia yang berakal ataupun yang tidak berakal. Tapi yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini ada semua makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walakin la tafqahuna, gimana kata Allah? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita ini nggak ngerti ya, apa namanya? Tasbih mereka ini nggak ngerti kita. Padahal semua di muka bumi ini semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, ayat ini berbicara tentang ya, Rasulullah yang diutus oleh Allah di bangsa yang ummi. Ya, di bangsa yang ummi, bangsa yang tidak bisa membaca. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi fil ummiyin, di apa namanya, bangsa yang ummi. Ya, jadi orang Arab ketika itu mayoritas, ada juga yang tidak baca, tidak ummi, tidak maksudnya bisa baca dan tulis. Salah satunya adalah Umar. Ya, Umar ini dari zaman jahiliyah memang pintar. Dia bisa baca dan bisa tulis. Ya. Kemudian Ali juga seperti itu, bisa baca dan bisa tulis. Tapi mayoritas masyarakat ketika itu nggak bisa baca, tidak bisa tulis. Karena kenapa? Masyarakat Arab terbiasa dengan menghafal. Ya, jadi tidak terbiasa dengan menulis atau membaca. Kita karena banyak nulis, banyak baca, jadi malas menghafal. Nah, kalau dulu masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab itu terkenal dengan masyarakat yang kuat hafalannya. Ya, semua dihafal. Semuanya dihafal. Dan luar biasanya Ibnu Abbas berkata, dia pernah menghafal, bahkan bukan pernah, dia bisa menghafal satu syair jahiliyah dengan satu kali pendengaran. Wah, Masya Allah, gimana tuh? Ya, kurang pintar apa nih? Satu kali dengar, langsung bisa diulangi lagi syair jahiliyah itu. Nah, jadi kenapa mereka, dan kebanyakan mereka ini nggak bisa baca tulis. Nah, di manusia yang seperti inilah, manusia yang tidak bisa baca tulis, Allah utus seorang Rasulullah SAW yang juga tidak bisa membaca dan menulis. Untuk apa? Tapi walaupun dia tidak bisa membaca dan menulis, tapi dia yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu. Nanti ada kenapa hikmah Allah utus Rasulullah juga ummi. Nanti ada penjelasannya di sini. Yatslu alaihim ayatihi, mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam. Dia nggak bisa baca tulis, tapi dia mampu, ini mukjizat. Tapi dia mampu menerangkan apa ayat-ayat yang dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka ini kitab, ya, kitabullah dan hikmah-hikmah, maksudnya hukum-hukum syariah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka ini dalam keadaan sesat yang nyata. Nah, ini yang kedua berbicara tentang diutusnya Rasulullah. Ya, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ayat yang ketiga ini berbicara tentang orang yang tidak, maksudnya umatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah memang diutus oleh Allah untuk bangsa Arab. Tapi agama ini bukan hanya untuk bangsa Arab. Jadi semua wa akharina minhum, ya, dan selain mereka juga, ya. Lamma yalhaqu bihim, ya, apa namanya, yang belum bertemu dengan mereka. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha bijaksana lagi, yang perkasa lagi maha bijaksana. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, inilah keutamaan yang Allah berikan, ya, kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, ayat ini mengajarkan kepada kita salah satunya, ya, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua makhluk di dunia ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak paham. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika Nabiullah Yunus alaihi salam masuk ke dalam perut ikan hiu, ya, maka Nabi Yunus itu mendengar semua hewan-hewan di dalam lautan itu bertasbih kepada Allah.
Jadi Nabi Yunus mendengar ada suara, maka Nabi Yunus bertanya kepada Allah, apa ini? Ya, maka kata Allah, itu adalah suara tasbihnya dawabul bahr, ya, hewan-hewan yang ada di lautan. Jadi semuanya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah menjadi bangsa yang menjadi seseorang yang ummi. Di mana ya? Saya pernah baca deh. Nah, yang pertama yaitu ini menurut dari Syekh Wahbah Zuhaili mengutip dari perkataan Al-Imam Al-Mawardi. Yang pertama, muwafiqatuhu ma taqaddama bihi basyaratul anbiya. Jadi sesuai dengan kabar gembira tentang seorang nabi. Jadi dalam kitab-kitab terdahulu juga dalam itu akan dijelaskan bahwasanya akan muncul seorang nabi dan salah satu sifatnya adalah bangsa yang ummi. Dan orangnya juga ummi. Ya, sesuai dengan bisyarah kenabian. Yang kedua, mumathilatu halatul ahwal ummatihi, ya. Memisalkan dengan keadaan umatnya. Nah, jadi yang kedua, jadi umatnya bangsa yang ummi, maka rasulnya juga seorang yang ummi. Fayakunu aqrabu ila muwafaqatihim, maka dekat untuk menyemakati mereka. Yang ketiga, intifa'u su'uz zanni anhu fi tablighihi wa ta'limihi ma auha ilaihi minal Qur'an wal asrar. Jadi menepis su'uzon kepada beliau ketika beliau menjelaskan ayat-ayat ini. Jadi jangan sampai nanti orang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini buatan Muhammad. Bagaimana seorang yang ummi, seorang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi bisa membuat ayat-ayat yang sangat indah, ya, yang bisa dengan ayat ini bisa menggugah hati manusia. Ya, nggak mungkin orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi mampu membuat ayat-ayat yang ini dalil bahwasanya Al-Quran ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengancam, ya, kalau Rasulullah itu menambah satu huruf saja, jangankan satu surat, satu huruf aja dalam Al-Quran, kata Allah, ya, kami akan potong hatinya, kami akan ambil hatinya dan kami akan potong-potong hatinya, dalam surat apa itu? Saya lupa, dalam juz 27. Yang akan dipotong-potong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Rasulullah berani menambahkan satu huruf yang ada di dalam Al-Qur'an ini, dan Rasulullah pasti tidak berani menambahkan itu. Ya, berkaitan dengan istrinya saja Rasulullah kan nggak berani langsung memastikan, kan. Nunggu beberapa hari dulu sampai fitnah sudah kemana-mana, baru Allah bersikat nama Aisyah, ya, baru kemudian Rasulullah SAW berani menghukum orang-orang yang sudah menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini saja, saya kembalikan kembali kepada Pak Abi. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi nanti kita bagi surat Al-Jumu'ah ini jadi beberapa kajian ya Ustadz ya. Sementara kita coba kaji dulu ayat 1 sampai ayat 4. Kalau boleh memperkaya kajian ini, saya mau bertanya sekaligus ada ayat, khususnya ayat 2 nih, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini senada dengan ayat di surat Al-Baqarah ayat 151. Tapi depannya kan pakai kama arsalnaka, kami pergilirkan, kami perjalankan fikum, atas kamu, fikum rasulan, seorang rasul, yatslu alaihim ayatihi, sama tuh, wa yuzakkihim. Saya pernah dapat kajian ini juga tentang khusus ayat 151, dan senada dengan ini adalah bagian dari tahapan dakwah. Jadi dakwah itu diajarkan juga di ayat ini. Tahapannya maksudnya ketika kita mendakwakan seseorang, diawali dengan ayat 2 ini khususnya rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. Jadi membacakan ayat-ayat Allah. Tadabur. Metode tadabur sebenarnya, mentadaburi ayat-ayat Allah secara jelas yang ada di alam maupun yang ada di Quran. Yang ada di alam ayat kauniyah, ayat kauliyah. Jadi jangan langsung masuk ke yang selanjutnya itu
menjelaskan hukum-hukum Allah. Sering kan kita dakwah itu kesannya halal haram gitu kan. Ini halal, ini haram, ini akhirnya apa ya, orang ketika imannya belum siap ya, apalagi sebelum tahapan itu ada waizakihim, bersihin dulu hati tempat kita bersemayamnya iman belum dibersihin, masih banyak kesyirikan, masih banyak hal-hal lain belum banyak dibersihkan, tiba-tiba dihajarin hukum-hukum Allah. Nah ini kan kadang metode dakwah yang selama ini kita pahami di banyak tempat lah, kadang-kadang langsung masuk ke ayat-ayat, membacakan ayat-ayat Allah gitu ya, atau yang dikatakan hukum-hukum Allah. Nah disinilah ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana tahapan dakwah yang diajarkan Rasulullah, yaitu membersihkan. Sebelum membersihkan adalah membacakan, mentadaburi dulu agar mereka takjub dengan penciptaan Allah. Nah, gimana Sat? Dilengkapi Sat? Memang benar sekali itu. Ini tahapan dakwah yang pertama kalinya dakwah Rasulullah selama 13 tahun di Mekah itu adalah akidah kan? Akidah itu memperbaiki iman dulu. Betul. Ya, baru setelah itu baru ketika Rasulullah di Madinah baru ada tuh hukum minum khamar, judi segala. Tapi ketika di di Mekah nggak ada hukum yang turun di Mekah, cuma sholat doang. Itu pun sudah 10 tahun ya, Isra Mi'raj kan. Iya. Ya, sebenarnya itu berkaitan dengan akidah, keimanan. Ya, jadi bagaimana para sahabat itu kuat dulu imannya. Iya. Makanya kata ada seorang sahabat ya, ketika ditanya tentang bagaimana mereka belajar kepada Rasulullah, kata seorang sahabat, ta'allamnal iman tsummal Qur'an. Kami ini belajar iman dulu, baru kemudian belajar Al-Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'an fasdadna bihi imana. Kemudian kami belajar Al-Qur'an, dengan belajar Al-Qur'an itu kami bertambah keimanan. Nah, jadi memang iman dan ilmu ini harus seiring. Awalnya iman, kemudian ilmu. Nah, ini harus seiring. Karena kenapa? Kalau ilmu doang tanpa iman bahaya. Betul. Kayak orang Yahudi. Nanti kita bahas nih. Betul. Yang orang Yahudi itu punya ilmu tapi nggak mau amal. Imannya masalah. Nah, ada yang punya iman doang, semangat, tapi ilmunya nggak ada. Kayak orang Nasrani. Maka rahib mereka jadi rohbaniyah kan. Orang-orang yang Umar sampai menangis ngeliat mereka, ibadah, padahal mereka nggak punya ilmunya. Gitu, bodoh mereka. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus dua-duanya ini harus konsisten. Tapi awalnya adalah iman dulu. Baru sempurna iman, dia kemudian ketika membaca Al-Quran, ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan mengatakan ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan ini cuma-cuma. Semuanya ada manfaatnya. Sampai corona banyak manfaatnya. Banyak yang tadi takut sama Allah gara-gara corona gitu. Makanya ayat-ayat tazkiyah itu, maka di sini kan tahapan kode adalah wa yuzakkihim. Ayat-ayat tazkiyah itu kan turunnya surat Makkiyah ya. Banyak khususnya juz 20, juz 30, juz 29 ini kan menceritakan tentang neraka, tentang hari akhir, kubur, tentang para nabi. Uzakkihim agar mereka merasa takut dan tertazkiyah, terbersihkan hati mereka dari hal-hal yang dari dosa, dari apa gitu kan, agar mereka takut tentu. Baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baru terakhirnya setelah menjalankan halal haram tadi, hukum-hukum, baru dapat hikmah. Dan kita bingung kalau ada orang belum tahapan ini tahu-tahu belajar ilmu hikmah, betul gimana Ustaz? Ya mencak-mencak. Akhirnya mencak-mencak doang kan. Lanjut Ustaz. Iya, dari Pak Tri. Pak Rahmat silakan. Jadi gini, di ayat yang pertama tadi, apa kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya gitu? Allah kan mendeklarasikan bahwa semua yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Apa sih sebetulnya kira-kira yang Allah inginkan gitu? Kenapa kemudian Allah mendeklarasikan itu? Itu apa hikmahnya bagi kita? Seperti manusia yang tadi antum awal bilang sebagai orang yang berakal. Itu yang pertama. Yang kedua nanti mungkin ini Ustaz, jadi kita lagi Covid gini, khususnya untuk yang sholat Jumat. Beberapa masjid ada yang dibatasi, kemudian ada yang juga ditutup. Nah, bagi kita yang pernah enggak sholat Jumat 2 kali 3 kali selama masa pandemi ini, bagaimana kira-kira itu? Ya, yang pertama, jadi Allah memberitahukan, ya, memberikan kabar kepada kita bagaimana keadaan semua makhluk di muka bumi ini. Mereka ini bertasbih
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bahan renungan untuk kita. Kalau andaikan saja semua makhluk ini yang tidak punya akal pikiran gitu kan saja bertasbih, ya. Bagaimana manusia yang Allah berikan banyak kelebihan daripada makhluk yang lain? Ya. Kenapa mereka tidak mau bertasbih kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah? Ya, makanya para ulama mengatakan, ya, kalau kita ini manusia ini menjadi orang yang tahu tentang keberadaan Allah, mengenal Allah, ya beribadah kepada Allah, maka kita ini lebih mulia dari malaikat. Karena kenapa? Kita punya nafsu. Ya. Ya, kita punya nafsu. Sedangkan malaikat kan wajar mereka begitu, mereka selalu ibadah, nggak pernah maksiat kepada Allah. Tidak ditantang ya. Karena tidak ada memang nggak ada nafsu malaikat. Sedangkan manusia ada nafsu. Tapi kalau kita ini tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka kita ini lebih hina dari hewan sekalipun. Karena kita punya akal. Kita akal kan bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ini kenapa Allah memberitahu ya untuk hikmah kepada kita. Ya. Bagaimana kita ini juga ya intinya bagaimana kita selalu bertasbih, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua nanti masalah sholat Jumat. Ya. Ya, waktu itu kan jadi emang awal-awal Covid ini begitu menegangkan. Ya. Kita nggak tahu Covid ini bagaimana gitu kan, tiba-tiba kita ngeliat di luar negeri tiba-tiba orang jatuh blak begitu kan. Wah. Ya. Seolah-olah sebegitu mengerikannya penyakit Covid ini. Jadi semua serba takut, bahkan ya majelis ulama ketika itu dengan berbagai dalil lah ya, mereka juga para ulama punya dalil gitu kan, walaupun ya ada juga yang tidak menyepakati dalil-dalil fadil, tapi walhasil ini semuanya punya ijtihad masing-masing. Ya mereka mengatakan bahwasanya ya ad-daruru yuzal. Kalau ada sesuatu yang bahaya itu harus dihilangkan, ya, harus dihindarkan. Ya, maka berkumpul walaupun itu untuk ibadah, ya tapi itu bisa berbahaya maka dihilangkan. Ini ijtihad, ya. Dan kemudian kan setelah Ramadan itu ijtihadnya kan sudah mulai hilang kan, baru kemudian ditarik fatwa ini diperbolehkan sholat Jumat dengan batasan-batasan dan yang lainnya. Walaupun sekarang sudah nggak pakai lagi banyak masjid, ya ada beberapa masjid masih pakai, tapi ada juga yang tidak gitu kan. Nah, artinya kalau kita meninggalkan itu, yang kita kan ketika itu sholat zuhur, kita juga bukan sengaja meninggalkan karena masjidnya tutup juga. Ya, saya juga kemarin sampai 3 kali nggak sholat Jumat. Karena masjidnya tutup, masjidnya tutup juga, kita juga dilarang. Sempat berapa kali ada yang melakukan sholat, kemudian di polisi sampai satpol pp datang. Ya itu kan sudah yang terjadi. Nah karena alhamdulillah kita ganti zuhur waktu itu, insya Allah cukup. Ya, karena ini ijtihad. Itu berkaitan dengan hukum sholat Jumat. Iya. Ada lagi Pak Rahmat, silakan kalau ada pertanyaan. Iya tentu, tapi sini nanti ya ayat yang terkait dengan sholat Jumat, kenapa kemudian secara sebab-sebab ayat ini turun kan pada saat itu Rasulullah sedang khutbah ya. Itu mungkin nanti aja kali ya. Nanti aja deh. Itu kan Kalau yang tadi saya udah itu perkara kenapa kemudian Allah mendeklarasikan kepada kita semua bahwa semua makhluk itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu sebagai bahan pertimbangan, bahan pemikiran bagi kita yang mereka aja zikir, apalagi kita yang mempunyai akal pikiran, bagi manusia yang mempunyai akal pikiran, yang seharusnya paham kepada hukum-hukum Allah, yang mendengarkan dakwah gitu kan. Iya. Ayat-ayat seperti ini saat misalnya kayak surat Al-Jum'ah, sebelumnya juga ada surat As-Saff ya, yang menekankan di awal suratnya itu dengan kata-kata yusabbihulillahi ma fis samawati atau sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa keutamaan ayat seperti ini? Mungkin bisa ada penjelasan. Mungkin ada ayat-ayat yang pernah juga misalnya ada dengan alam nasrah laka sadrak misalnya. Ada juga alam taro kaifa. Itu kan sejenis tuh. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari Allah menekankan dengan ada beberapa surat lain yang sejenis mirip dengan awalnya dengan
bentuk yang sama misalnya, walaupun sedikit berbeda. Misalnya ada surat As-Saff sabbahalillah, ini yusabbihul. Nah, kira-kira apa yang ingin ditekankan dari surat-surat seperti ini, dengan Allah ingin memberikan penekanan di kata-kata bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi gini, sabbahalillahi ma fis, tasbih atau ini apa sih arti aslinya? Asli artinya sabbahal itu atau sabaha itu adalah sesuatu yang bergerak cepat. Sesuatu yang bergerak cepat. Nah, itu makna terjemah awalnya. Makanya berenang itu dalam bahasa Arab sabaha. Sabaha. Ana asbahu, anta tasbahu, itu saya berenang, kamu sedang berenang gitu kan. Atau misalnya kolam berenang, al-misbah, al-masbah. Nah, itu tempat berenang gitu kan. Nah, maksudnya apa? Jadi sesuatu yang bergerak cepat. Jadi tasbih ini adalah sesuatu yang bergerak cepat dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung kembali lagi kepada manusia. Makanya ayat-ayat di juz 28 ini memang banyak benar. Ya, dalam surah As-Saff juga, dalam surat Al-Jum'ah, Al-Hasyr juga. Itu ya, ada Allah mengatakan tentang semua makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia ini bertasbih bukan untuk Allah, untuk kita sendiri gitu. Iya. Jadi maka bersegeralah gitu ya. Iya, bersegeralah. Makanya kan dalam masalah dunia, dalam masalah akhirat itu Allah perintahkan kita untuk bergegas. Musari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tapi kalau untuk masalah dunia, ya sewajarnya aja. Gitu kan. Jangan lupakan masalah dunia gitu kan. Kan Allah mengatakan itu ya wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirata wala tansa. Ya. Carilah akhirat kita, walatansa, jangan lupa. Ya, bukan kemudian kita dibalik wabtagi dunia, cari dunia terus, tapi jangan lupa akhirat, balik. Yang benar itu cari akhirat dulu. Ya, nah, tapi setelah kita cari akhirat itu jangan lupa urusan dunia kita. Bertasbih atau berzikir hakikatnya kan mengingat Allah. Nah, kenapa manusia harus selalu diingatin supaya kita selalu ingat kepada Allah? Apa kita gampang lupa, Ya memang Allah ciptakan fitrah manusia itu seperti itu. Ya. Fitrah manusia ini punya banyak kekurangan. Makanya kan al-insan, nasiya asal katanya. Nasiya itu lupa. Ya, nasiya yansa, lupa. Jadi makanya disebut al-insan karena manusia ini sering lupa. Khususnya terhadap Allah. Kita lupa terhadap Allah, kita sering bermaksiat ya. Nah, makanya seorang yang bertakwa itu ciri-cirinya bukan orang yang nggak pernah bermaksiat, yang nggak pernah lupa sama bukan, tapi al-awwab. Awwab itu apa? Yang selalu bertaubat. Karena pasti nggak mungkin kita nggak semuanya perfect, itu nggak mungkin. Tergelincir lah ya. Tergelincir itu pasti manusia. Ya minimal mata kita ngelirik-ngelirik gitu kan. Ada duit jatuh gitu ya. Hati kita, paling nggak hati kita seuzon sama orang, apa ada iri dan kiri, itu manusia, semua manusia seperti itu. Ya, makanya manusia yang bertakwa itu kata Allah, ya bukan yang sempurna, tidak ada manusia, tapi yang selalu bertaubat kepada wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Makanya benar tadi berzikir itu untuk manusia. Betul. Karena kita kan diingatkan untuk mengingat Allah, ya untuk kita juga. Untuk kita juga. Betul. Karena organ tubuh kita juga yang ada di dalam badan kita ini sebenarnya udah berzikir ya. Jantung misalnya, Allah kan sudah berzikir tuh. Tapi ya kita secara hakikat banyak yang belum berzikir, tidak merasa. Makanya mungkin nanti coba. Maka nanti kan di akhirat semua bersaksi. Semua bersaksi. Tangan bersaksi, kaki bersaksi, dipakai maksiat, dipakai ini, semua bersaksi. Mulut malah dikunci. Mulut dikunci. Kita nggak bisa melawan lagi. Semua bersaksi. Mata bersaksi. Iya. Masya Allah. Nah, karena intinya sebenarnya mereka ini zikir, cuma kitanya nggak, karena mereka dikuasai oleh kita yang menguasai kita, mereka nggak bisa gitu kan. Ya. Tapi nanti di akhirat kita nggak bisa berbuat apa-apa, mereka yang bersaksi atas kita. Masya Allah. Dan terakhir mungkin kesimpulannya dari ayat 1-4 ini, khusus ayat pertama terkait bertasbih ya saat ini, mungkin itulah yang Allah atau Rasulullah ajarkan mungkin ya, terkait kita melakukan wirid
pagi hari ya kan dengan sore hari, itu salah satunya. Itu hal yang paling dasar sebenarnya, Ustaz, ya. Paling dasar pagi hari kita minimal kan mendapatkan nikmat Allah, kita bertasbih, asbahna wa asbal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusur dan sebagainya. Atau kalau repot ya misalnya waduh bingung nih mau baca zikir apa yang ini kepanjangan, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar minimal 100 kali misalnya. Pagi hari. Sholawat 100 kali, istighfar 100 kali. Cukup. Di waktu sahur atau dia di waktu subuh lah, misalnya habis subuh, sebelum sahur boleh, habis subuh boleh, 2 hari, habis asar sama habis subuh. Jangan sampai kita kalah sama makhluk Allah yang lebih rendah gitu kan. Karena di sini Allah mengatakan bahwa seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih. Masa kita yang diciptakan lebih mulia tidak bertasbih gitu. Silakan Ustaz, kesimpulan dari kajian kita hari ini ayat 1 sampai 4 surat Al-Jumu'ah, apa yang harus kita jadikan pelajaran dan kita jadikan amaliyah yang perlu kita lakukan agar kita bisa lebih baik lagi memahami ayat-ayat Allah. Ya, jadi surat ini berkaitan dengan tadi ya tentang makhluk yang semuanya bertasbih kepada Allah, kemudian tentang kenabian Rasulullah SAW dan keutamaan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW beriman di awal. Kemudian orang-orang yang membersamai mereka walaupun belum pernah bertemu, wa akharina minhum, kita ini semuanya karena bukan Rasulullah itu bukan nabi untuk bangsa Arab saja, tapi rahmatan lil alamin. Ya, karena itulah Rasulullah dari ketika Rasulullah masih hidup sudah mengirim surat ya kepada Persia, kepada Romawi, kepada semua bangsa-bangsa untuk agar mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini penekanan, tetap yang lebih mulia adalah para sahabat. Tetapi orang-orang yang mengikuti sahabat ini, ya Rasulullah SAW juga akan berikan kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW tapi beriman kepadaku. Ya. Dan juga ini Islam ini adalah nikmat dari Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi kalau kita dapat agama ini, masya Allah, ini nikmat yang paling besar, mengalahkan nikmat yang lain. Walaupun kantong bokeh gitu kan. Apa namanya? Yang penting beras masih ada di beras masih ada, alhamdulillah. Gitu. Jadi apa namanya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa ya? Kisah hidup di dunia ini susah. Ya, paling mentok-mentok susah di dunia ini mati. Udah mentok tuh, mati. Ya, sakit nih, sakit, mati, dah selesai, nggak ada sakit lagi kalau udah mati. Tapi kalau kita nggak beriman kepada Allah, nanti di yaumil akhir tanggung jawab kita besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saja dari saya, selanjutnya kepada jazakallahu khairan Ustaz Firman yang telah memandu kita untuk kajian tafsir ya. Kita baru mulai hari ini dan kita terus nanti intensif ya untuk kita kaji terus, fokusnya ke kajian-kajian tematik. Dan hari ini kita baru bahas kajian Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1 sampai 4 dan nanti kita teruskan sampai ayat terakhir. Sekali lagi terima kasih, jazakallahu khair Ustaz, sehat semuanya, keluarga semuanya. Terima kasih Pak Rahmat yang telah menemani kita untuk interaktifnya dan mudah-mudahan semua Allah kasih keberkahan atas apa yang kita hadirkan hari ini. Lebih kurangnya saya Abi Darda atas nama Rumah Quran Muslim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.